An Aliyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la mustama'an lil huril aini yarfa'na bi aswatin lam yasma'il khalaiqu mislaha yaqulna nahnul khalidatu fala nabidu wa nahnun na'imatu fala nab'asu wa nahnur radiyatu fala naskhatu tuba liman kana lana wa kunna lahu. Rawahu Tirmizi. Dari Ali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada tempat berkumpul bagi bidadari. Mereka mengangkat suara mereka dengan nyanyian yang tidak pernah makhluk mendengar nyanyian seperti nyanyiannya. Mereka menyanyikan, kami wanita abadi, tidak akan mati. Kami wanita yang bahagia, tidak sengsara. Dan kami wanita yang senang, tidak pernah marah. Beruntunglah orang yang untuk kami dan kami untuknya. Pertanyaan, apakah bidadari surga itu gambaran wanita solihah, Ustadz? Karena bidadari adalah wanita yang bahagia, tidak sengsara, wanita yang senang dan tidak pernah marah. Bidadari surga di situ maksudnya ya bidadari surga. Apakah wanita solihah yang ada di dunia? Bukan, itu bidadari surga. Al-hur al-ain, wahurun ain, kan ada juga ayat yang berbunyi begitu. Itu bidadari surga yang Allah ciptakan sebagai pasangan-pasangan hidup ahli surga. Ini bidadari surga yang di brosur kemarin tuh loh, terlihat sumsum betisnya dari balik 70 pakaian. Jadi betul-betul bening sekali. Itu bidadari surga. Wanita-wanita solehah di dunia nanti di surga ya cantik-cantik betul. Bidadari surga sangat cantik, sangat tampan kalau bidadaranya kan itu. Mereka memang bidadari surga itu wanita-wanita yang abadi, al-khalidat, tidak pernah mati. Kalau wanita solehah di dunia kan pernah mati. Kapan itu? Ketika di dunia. Sesolehah apapun toh, nek waktunya mati ya mati. Tapi bidadari surga itu khalidat, tidak pernah mati, abadi, fala nabidu, kan begitu. Nahnul khalidat fala nabidu. Kami ini wanita-wanita yang abadi, tidak pernah mati. Wa nahnun na'imat fala naba'asu. Kami wanita-wanita yang bahagia dan tidak pernah sengsara. Kalau wanita solehah di dunia kadang bahagia, kadang sengsara. Wanita solehah dikhianati suaminya, sengsara. Dipukul suaminya, ya toh? Tapi bidadari surga tidak pernah namanya sengsara. Wa nahnu radiyat, kami wanita-wanita yang senang, fala naskhot, tidak pernah marah. Beda cirinya dengan wanita-wanita solehah yang ada di dunia. Suatu hari nanti akan meninggal dunia wanita solehah di dunia. Bidadari surga abadi, tidak pernah mati. Ada kalanya wanita solehah di dunia bahagia, ada kalanya kurang bahagia sebagai ujian dari Allah. Bidadari surga
bahagia terus, tidak pernah tidak bahagia. Wanita solehah di dunia kadang senang hatinya, tapi kadang juga susah. Ibunya solehah, anaknya toleh atau tolehah, kan susah jadinya, you know? Tapi bidadari surga itu senang terus, tidak pernah marah, tidak pernah susah. Ya, ada lagi. Halaman 5, hadis yang di bawah. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza kana yaumul qiyamati syufi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna summa aqulu adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in faqala Anasun ka'anni anzuru ila asabi'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak aku diberi kesempatan untuk memberi syafaat atau menolong. Aku berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah ke surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Mereka lalu berbondong-bondong masuk surga. Lalu aku berkata lagi, wahai Tuhanku, masukkanlah ke surga orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat sesuatu yang paling ringan. Anas berkata, seolah-olah aku melihat jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari juz 8 halaman 200. Kemudian hadis di bawahnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin naro summa yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin fayukhrajuna minha qadis wattu wa yulqawna fi naharil haya'i awil hayati syakka malikun fayan butuna kama tanbutul habbatu fi janibis saili alam taro annaha takhruju safra'a multawiyah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk ke neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari iman, maka mereka dikeluarkan darinya, padahal telah menjadi hitam legam. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai haya atau hayah kehidupan. Malik, yakni perawi hadis, ragu mana yang disabdakan Nabi. Lalu mereka tumbuh sebagaimana biji yang tumbuh di tepi saluran air. Tidak tahukah kamu bahwa ia keluar menjadi kuning berkilauan? Pertanyaan, sependek yang saya ketahui, ketika sudah mengaji, konsep syafaat dari Nabi sudah disampaikan sejak di dunia. Tinggal manusianya mau menggapai syafaat berupa apa yang diwariskan Nabi atau tidak. Namun bagaimana dengan hadis di brosur saat ini di halaman 5 ini bagian bawah, bahwa Nabi kelak di hari kiamat diberi kesempatan memberi syafaat, Ustaz. Yang kedua, mengenai konsep masuk surga selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Namun mengapa hadis ada yang menerangkan bahwa ahli neraka yang punya iman seberat biji sawi
bisa diangkat dimasukkan ke surga Ustaz, sebab kedengarannya bertolak belakang, padahal ciri-ciri kebenaran bersifat ajeg atau konsisten. Dimohon penjelasan. Ya, ini terkait dengan syafaat dari Nabi ya. Memang ya, kalau berdasar sabda beliau ini, ada orang Islam yang meyakini bahwa Nabi kelak di hari kiamat diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Bagi siapa? Bagi orang yang dalam hatinya ada keimanan. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat menurut sabda beliau ini harus ada keimanan. Ada keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan lain sebagainya. Namun demikian, Nabi juga pernah bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un. Al-Quran itu pertolongan yang pasti diterima pertolongannya. Wa mahilun musaddaqun. Pembela yang pasti diterima pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya menuju surganya Allah. Wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, yang di depan itu hawa nafsunya, Quran dibuang ke belakang, maka Quran akan menyeretnya menuju neraka. Lah Al-Quran ini Allah turunkan di dunia. Maka siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan dari Nabi, tidak bisa tidak, sejak di dunia harus ikuti Al-Quran. Nah terus bagaimana dengan sabda Nabi ini di dua hadis ini, sabda beliau ini? Memang kalau kita lihat zahir nasnya, beliau memang memberikan informasi pada hari kiamat nanti, syufi'tu. Aku diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, memberi pertolongan. Dan Nabi tentu memberikan pertolongan itu dengan Al-Quran. Ketika yang diwariskan oleh Nabi itu kan Al-Quran. Maka orang-orang yang nanti mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah tentunya, itu orang-orang yang memang sejak di dunia mengikuti Al-Quran.